Tersesat di makam Balung. Asteris kenapa namanya makam Balung? Ada sejarahnya. Jadi, menurut informasi yang beredar, makam Balung ini dulunya emang untuk memakamkan tulang belulang, tulang-tulang manusia yang diangkat dari pemakaman sebelumnya yang entah alasan pastinya apa pemakaman itu harus dipindahkan. Katanya sekitar tahun 1970-an atau 1980-an, GW gak tahu pastinya, banyak pemakaman di Cilegon yang digusur dan harus dipindahkan ke tempat baru. Salah satu pemakaman yang dipindahkan yang GW tahu adalah pemakaman besar di suatu kampung terpaksa harus pindah karena kampung beserta semua makamnya digusur untuk pembuatan waduk, namanya Waduk Krenceng. Kenapa GW tahu? Karena Waduk Krenceng ini letaknya gak jauh dari desa Ramanuju, desa tempat GW lahir dan beranjak besar. Sayangnya Waduk Krenceng ini udah ada jauh sebelum GW dilahirkan, jadi GW gak mengalami proses pembuatannya. GW cuma dengar cerita dari orang tua dan penduduk asli sekitar waduk itu. Nah, wilayah waduk ini dulunya adalah pemukiman yang terdiri dari beberapa desa, tentu saja di dalamnya ada pemakaman. Seperti yang GW bilang tadi, akhirnya penggusuran terpaksa dilakukan terhadap desa-desa itu untuk dialihkan fungsi wilayahnya menjadi waduk, termasuk juga pemakaman-pemakaman yang ada, dipindahkan juga. Pemakaman-pemakaman ini mau gak mau harus diangkat dan dipindahkan ke tempat baru. Tempat baru inilah yang nantinya dinamakan makam Balung. Begitu sejarahnya. Kalau ada teman-teman dari Cilegon yang mau koreksi atau menambahkan dipersilakan. Kali ini, GW akan cerita tentang pengalaman seram yang GW alami sendiri di makam Balung. Asteris Ali, teman dari masa kecil GW, sudah sering namanya GW sebut di banyak cerita, ya karena banyak petualangan seru yang kami alami dari kecil sampai sekarang. GW dan Ali sejak lahir udah bertetangga, tapi rumah kami gak bersebelahan langsung, berselang 2 rumah dekat. Di desa Ramanuju kami tinggal waktu itu, desa yang banyak menyimpan cerita seru dan seram. Kali ini GW akan cerita satu pengalaman seram yang GW alami bareng Ali. Kejadiannya kalau gak salah ketika masih kelas 1 SMP. Sudah lama. Tapi tenang aja, GW masih ingat setiap detail peristiwanya. Bri, main ke rumah Robio. Udah lama gak main ke sana. Begitu kata Ali, pada suatu sore. Jadi, GW dan Ali ini beda sekolah, beda SMP. Nah, Robi ini temannya Ali di sekolahnya, tapi GW udah kenal sebelumnya. Rumah Robi gak satu desa dengan kami, dia tinggal di desa lain yang jaraknya cukup jauh, Tegal Cabe namanya. Ya, Tegal Cabe ini bersebelahan dengan makam Balung, pemakaman umum yang GW sebut di awal tadi. Jarak rumah kami ke rumah Robi sekitar 30-45 menit bersepeda, cukup jauh, tapi perjalanannya seru, melewati sawah, kebun, perkampungan, ada waduk juga. Tahun 90-an, daerah situ masih sangat sepi, gak sepadat sekarang, masih banyak lahan kosong dan desa yang sedikit penduduknya. Jadi benar-benar masih sepi, masih kampung. Pada akhirnya GW mengiyakan ajakan Ali untuk main ke rumah Robi. Rencananya kami akan berangkat setelah pulang sekolah. Entah ini akan menjadi kunjungan yang keberapa kali, tapi yang pasti bukan yang pertama, jadi GW masih sangat hafal perjalanan ke rumah Robi. Asteris sore yang cerah, masih jam 3 GW dan Ali sudah berada di atas sadel sepeda masing-masing, menyusuri jalan tanah membelah perkampungan,
menembus kebun kelapa, menyusuri jalan di pinggir waduk, menuju rumah Robi. Terus menggowes pedal tanpa lelah, angin sore menemani keceriaan kami yang bergerak bersepeda dengan riang gembira. Matahari yang belum terlalu bersandar di ufuk barat, masih terik bersinar walau sudah cenderung hangat. Beneran, waktu kecil gue suka banget bersepeda, nyaris kemana aja selalu bersepeda, BMX Silver kesayangan selalu menemani. Begitu juga kali ini, karena perjalanan ke rumah Robi agak memakan waktu, tapi gue senang-senang aja menjalaninya. Sudah nyaris jam 4 ketika kami perlahan melambatkan kecepatan, dan akhirnya berhenti di depan satu gapura tembok lusuh berwarna putih kusam. Gimana? Lewat sini apa muter? Tanya gue kepada Ali. Kami diam berhenti di depan gapura itu, gapura yang menjadi tanda sebagai pintu masuk ke pemakaman besar yang sudah sering kami dengar keangkerannya. Iya, kami berdiri tepat di depan gapura makam Balung. Masih sore, masih terang, lewat makam aja. Begitu jawab Ali. Memang, untuk mempersingkat perjalanan menuju rumah Robi, kami harus masuk melewati pemakaman besar itu, walaupun bisa saja kami memilih jalan memutar untuk menghindarinya. Tapi kalau berputar, waktu yang harus ditempuh tambah lama, karena berputarnya cukup jauh. Ya sudah, akhirnya kami memutuskan untuk masuk menembus makam Balung, karena masih sore dan terang. Makam Balung ini keadaan dan situasinya nyaris sama dengan pemakaman umumnya. Banyak pohon besar di dalamnya, rindang menghalangi sinar matahari untuk masuk menerangi. Banyaknya pohon ini menjadikan suasana di pemakaman jadi gak terlalu terang, walaupun masih siang. Tapi, tipikal pemakaman umum yang letaknya bukan di kota besar, letak makamnya gak beraturan, masih acak-acakan, barisannya gak rapih baris berjajar. Acak-acakan. Sekarang juga situasinya masih nyaris sama, karena baru beberapa bulan yang lalu Kewe datang ke makam Balung ini, Tante Erni yang belum lama meninggal dimakamkan di sini juga. Sama seperti anak-anak lain pada umumnya, Kewe dan Ali juga merinding ketakutan ketika harus masuk ke areal pemakaman. Mengayuh sepeda dengan cepat namun tetap hati-hati karena harus cekatan menghindari gundukan tanah kuburan yang letaknya gak beraturan. Keangkeran pemakaman sangat terasa, ditambah situasinya yang sangat sepi, gak ada orang sama sekali, hanya suara putaran ban sepeda kami yang mendominasi ruang sunyi ini. Benar-benar sepi. Sepanjang perjalanan, beberapa kali wangi bunga Kamboja tercium pekat, wangi khas bunga pekuburan. Kami yang tadinya jalan sambil bercanda bersenda gurau, di dalam pemakaman jadi terdiam, fokus bersepeda memperhatikan jalan untuk cepat-cepat keluar dari areanya, pergi meninggalkan keangkerannya. Makam Balung ini cukup luas, kami harus bersepeda beberapa menit lamanya dari masuk sampai keluar. Agak bernapas lega, ketika di kejauhan kami sudah melihat gerbang keluar. Tapi, Dewe yang berjalan di depan, tiba-tiba menghentikan sepeda, ngerem mendadak karena melihat sesuatu. Ada apa sih, Bri? Hampir nabrak nih saya. Sungut Ali di belakang. Kok tiba-tiba ada rumah Yali? Kayaknya waktu itu gak ada rumah deh, kok sekarang ada rumah? Gewe banyak tanya. Iya, Gewe ngerem mendadak karena melihat ada pemandangan yang menurut Gewe aneh. Ada rumah yang berdiri agak di pinggir makam. Kenapa aneh? Karena perasaan Gewe belum pernah melihat ada rumah ini sebelumnya. Kami berhenti beberapa belas meter dari rumah itu. Rumah yang dapat dipastikan kosong, karena terlihat gak terurus.
Semak dan rumput liar tumbuh tinggi di sebagian besar halamannya. Cat putihnya kelihatan kusam, satu atau dua kaca jendelanya pecah, gentengnya gelap berlumut. Kami sangat yakin kalau ini rumah kosong, sudah lama kosong. Ah, itu rumah dari dulu udah ada, Bri, kamu aja yang gak pernah perhatiin. Begitu jawab Ali. Udah ah, yuk jalan lagi. Serem gitu rumahnya, lanjut Ali. Tapi masak si Gewe gak pernah sadar kalau ada rumah di sini. Ah, mungkin aja Ali benar, emang Gewe gak terlalu perhatian, gak sadar kalau ada rumah kosong di makam Balung ini. Mungkin aja. Ya sudah, Gewe ikut omongan Ali, lalu kami melanjutkan perjalanan ke rumah Robi yang sudah gak jauh lagi. Akhirnya, kami berhasil lewat area pemakaman, lalu masuk ke wilayah kampung tempat tinggal Robi. Gak lama kemudian kami tiba di rumahnya. Robi menyambut dengan gembira, setelahnya kami terlibat perbincangan seru khas anak-anak. Asteris kenapa Gewe senang setiap kali main ke rumah Robi? Karena rumahnya sangat nyaman. Rumah utama gak terlalu besar, tapi punya halaman luas gak berpagar, hanya dibatasi oleh beberapa pohon dan barisan tanaman anak nakal. Lingkungannya pun waktu itu benar-benar masih kampung, masih sepi. Biasanya menjelang maghrib semakin sepi, hanya kelihatan orang-orang yang berbondong-bondong ke musala untuk sholat berjamaah, selebihnya sepi. Kalian tadi lewat mana? Makam Balung apa muter? Tiba-tiba Robi tanya seperti itu. Makam Balung Bi, kalau muter kan jauh. Masih terang ini tadi, jawab Gewe. Jangan lewat makam Balung dulu ya, kata Robi lagi. Kenapa emang Bi? Ali penasaran. Lagi musim anak hilang, terus ketemunya subuh di makam Balung, lemes. Kata Robi. Hilang gimana sih Bi? Tanya Gewe semakin penasaran. Iya hilang aja, katanya diculik kalong wewe atau gondoruwo gitu. Terakhir kemarin anak yang tinggal di rumah itu, hilang pas udah isya, ketemu subuh di makam Balung. Jawab Robi sambil menunjuk ke satu rumah yang terlihat di kejauhan. Ya gitu, jadi menurut Robi, sedang ada keresahan di kampungnya. Sudah beberapa kali ada anak kecil yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak ketika main di luar rumah pada malam hari, hilang gitu aja. Sampai akhirnya ditemukan dalam keadaan lemas di satu sisi makam Balung. Menurut cerita anak-anak yang hilang itu setelah ditemukan, katanya mereka kesasar ketika masuk ke dalam makam Balung, gak menemukan jalan keluar. Kata orang-orang kampung, anak-anak ini kemungkinan besar diculik kalong wewe atau gondoruwo, rumor yang beredar begitu. Tapi pada intinya, anak-anak ini hilang selama berjam-jam walau akhirnya ditemukan juga. Gewe dan Ali cukup ketakutan mendengar cerita itu. Untung aja tadi gak terjadi apa-apa ketika kami melintas lewat pemakaman makam Balung. Nanti pulangnya jangan malam Lia, sebelum maghrib kita pulang. Gewe lempar usul ke Ali. Ali tentu saja setuju. Iya, nanti pulangnya jangan malam-malam, Robi menegaskan lagi. Benar-benar cerita yang menyeramkan. Asteris tapi ya dasar anak-anak, saking keasikannya bermain, Gewe dan Ali belum pulang juga sampai maghrib tiba. Sholat maghrib dulu, abis itu baru boleh pulang. Begitu kata ibunya Robi. Mau gak mau kami harus nurut. Akhirnya malah berubah lagi, selepas isya kami baru pulang. Malam sudah beranjak larut, bulan mengintip malu-malu dari sela pepohonan, hanya gelap pekat yang jadi pemandangan ketika kami akhirnya berpamitan.
Ingat ya, jangan lewat makam Balung, jalan putar aja. Sekali lagi Robi mengingatkan. Gewe dan Ali mengangguk. Walaupun harus melewati jalan berputar cukup jauh, tapi kami akan tetap menjalaninya. Gak berani kalau harus lewat menembus area makam Balung malam-malam seperti ini. Gak mau, takut. Asteris kayuhan pedal memutar roda sepeda secara konstan, menyusuri jalan kampung memutar mengitari makam Balung, jalan yang jarak dan waktu tempuhnya lebih lama dan jauh. Kami masih berbincang bersenda gurau menikmati perjalanan. Perkampungan sudah sangat sepi. Nyaris gak kelihatan ada orang di luar rumah. Tapi memang biasanya seperti ini, dan mungkin saja ditambah dengan adanya peristiwa anak hilang, jadi tambah sepi aja. Beberapa kali kami melewati lahan kosong yang isinya hanya pohon-pohon besar, gak ada lampu sama sekali, gelap pekat memenuhi semua sisi. Setiap lewat lahan kosong itu kami otomatis terdiam gak bersuara. Kami semakin diam tanpa perbincangan ketika mulai menyadari ada yang aneh. Waktu tempuh yang seharusnya gak terlalu lama, mungkin hanya 10 menit, tapi kira-kira sudah lebih dari 15 menit kami belum sampai juga di kampung berikutnya, seperti masih berkutat di kampung Robi. Gewe yang berjalan di depan, sesekali melirik belakang untuk melihat Ali. Wajah Ali menunjukkan raut kebingungan, sama seperti Gewe, bingung kok lama amat perjalanan berputar ini. Akhirnya Gewe berhenti, Ali ikut berhenti. Kok gak sampai-sampai ya Li? Apa tadi ada salah belok? Tanya Gewe. Udah lanjut aja dulu, ini jalannya bener kok. Jawab Ali menenangkan. Ya sudah, kami lanjut jalan. Tetap saja, udah beberapa menit tambahan, kami belum juga meninggalkan kampung. Sepertinya kami berputar-putar saja di tempat yang sama. Sesekali Gewe melirik belakang sambil terus mengayuh, untuk melihat keadaan Ali, memastikan kalau dia masih ada di belakang. Gewe mengayuh sepeda semakin cepat, ketika sadar sudah beberapa saat lamanya kami gak melihat ada rumah di kanan kiri, hanya kelihatan lahan kosong yang diisi pepohonan. Suara gerakan dua sepeda menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar di malam gelap ini. Di titik ini, Gewe mulai ketakutan, rasa cemas mulai menyeruak memenuhi isi kepala. Kenapa kami gak sampai-sampai di ujung kampung? Terus Gewe memacu sepeda dalam kecemasan, menyusuri jalan tanah di dalam gelap. Sebegitu cemasnya sampai Gewe gak sadar kalau ada yang aneh, ada yang berbeda. Gewe ngerem mendadak, menghentikan laju sepeda yang tengah berlari cepat. Panik, kaget, terkejut, ketika menoleh ternyata gak ada Ali di belakang. Ali menghilang. Ternyata Gewe sendirian, entah sudah berapa lama. Gewe semakin cemas, ketakutan. Ali. Coba memanggil Ali, namun gak ada jawaban. Takut, karena sadar kalau sedang sendirian di tempat asing dan menyeramkan, akhirnya Gewe memutuskan untuk kembali mengayuh sepeda dengan tujuan entah kemana. Beberapa detik setelah kembali mengayuh, tiba-tiba mendengar sesuatu. Ada suara yang sumbernya seperti gak jauh di belakang. Buk, 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 buk. Kira-kira seperti itu bunyinya, seperti suara langkah kaki yang sedang berlari. Awalnya karena sangat ketakutan, Gewe gak berani untuk menoleh ke belakang, gak berani cari tahu bunyi apakah itu. Tapi akhirnya rasa penasaran mengalahkan segalanya. Sambil terus mengayuh sepeda Gewe menoleh dan melirik ke belakang. Tahu apa yang sedang ada di belakang Gewe? Gewe melihat ada makhluk tinggi besar hitam berlari mengikuti. Dalam gelapnya malam Gewe masih bisa melihat jelas bentuk makhluk itu,
sosok tinggi besar yang menyeramkan. Panik, Gewe semakin cepat mengayuh sepeda, melaju kencang sambil ketakutan. Saking ketakutannya sampai-sampai Gewe gak sadar kalau sudah masuk ke wilayah yang sudah Gewe kenal, wilayah yang baru sore tadi Gewe melintasinya bersama Ali. Gewe nyaris jatuh dari sepeda ketika tiba-tiba melindas gundukan tanah kuburan. Ternyata Gewe masuk ke area pemakaman yang masih Gewe kenal, makam Balung. Kenapa tiba-tiba masuk ke pemakaman? Entahlah. Dalam gelap Gewe memacu sepeda dengan kencang, dengan maksud meninggalkan cepat-cepat tempat menyeramkan ini. Awalnya Gewe masih lincah menghindari gundukan-gundukan tanah kuburan, tapi lama-kelamaan gak sanggup lagi. Beberapa kali Gewe melindas kuburan tanpa sengaja. Sampai akhirnya Gewe kehilangan keseimbangan, lalu jatuh dari sepeda. Asteris rasa sakit akibat terjatuh, tertutup oleh rasa takut yang membuncah hebat memenuhi isi kepala. Sendirian dalam gelap malam di tengah pemakaman angker. Semakin ketakutan lagi ketika melihat sosok tinggi besar dan menyeramkan yang sejak tadi terus mengikuti. Dia berdiri gak jauh dari Gewe yang sedang duduk meringis di samping sepeda. Osok itu hanya berdiri diam dalam gelap seperti memperhatikan. Gewe ketakutan, lalu berdiri dan coba berlari, meninggalkan sepeda tergeletak di samping kuburan. Sepertinya gak lama Gewe berlari, sampai akhirnya melihat ada bangunan di kejauhan, ada rumah. Lalu Gewe menuju ke rumah itu, coba menjauhi makhluk tinggi besar. Ternyata, Gewe mengenali rumah ini adalah rumah kosong yang Gewe lihat beserama Ali sore tadi. Tapi keadaannya beda, rumah ini jadi kelihatan lebih bersih dan terawat. Lampu terasnya menyala walau redup, lampu di dalamnya juga menyala terang. Jadi seperti berpenghuni. Gewe terus berlari menuju rumah itu, sampai akhirnya sampai di terasnya. Teras dan pekarangan rumah sungguh bersih, tapi Gewe yakin kalau ini rumah yang sama dengan yang sore tadi. Gak ambil pusing, Gewe tetap mau masuk untuk menghindari makhluk tinggi besar menyeramkan yang sejak tadi mengejar. Kebetulan, pintu depannya terbuka, sambil ketakutan Gewe memasukinya. Setelah sudah berada di dalam, Gewe duduk di kursi ruang tamu, napas masih ngos-ngosan sambil sesekali melihat keluar khawatir makhluk itu masih saja mengejar. Ternyata enggak, Gewe gak melihat makhluk itu lagi. Sudah sedikit lega, sambil menenangkan diri dan mengatur napas, Gewe memperhatikan isi rumah ini. Dari tempat Gewe duduk, Gewe bisa melihat ruang tengah yang sepertinya jadi ruang makan juga, lampunya menyala terang. Di ruang tengah ada meja kayu besar dikelilingi beberapa kursi, di atas meja ada beberapa piring yang berisi makanan. Tapi ada keanehan yang baru Gewe sadar, kemana para penghuni rumah ini. Karena dari tadi Gewe sama sekali gak melihat ada kehidupan. Sepinya seperti gak berujung, cekamnya seperti gak akan ada akhir, perlahan rasa takut kembali memeluk erat. Gewe ketakutan, sepertinya ini bukan rumah biasa. Seperti terhipnotis, ketika berikutnya indera penciuman menangkap aroma khas. Gewe mencium wangi bunga Kamboja, bunga khas pemakaman. Wanginya sangat kuat. Gewe yang sudah sangat ketakutan, semakin terkesima lagi ketika beberapa saat kemudian melihat ada pergerakan di ruang tengah. Tiba-tiba, di ruang tengah Gewe melihat ada beberapa sosok yang sepertinya satu keluarga. Ada bapak, ibu, dan dua anak, laki-laki dan perempuan. Entah mereka muncul dari mana tiba-tiba sudah ada berdiri mengelilingi meja makan,
lalu duduk di kursinya masing-masing, seperti hendak makan malam bersama. Gewe terus diam memperhatikan siapa mereka. Sampai akhirnya, sosok yang Gewe pikir itu adalah ibu dari anak-anaknya, menoleh dan menatap Gewe beberapa saat lamanya, sambil tersenyum. Ibu itu rambutnya panjang hitam tergerai, mengenakan pakaian terusan berwarna gelap. Gewe hanya diam terpana ketakutan. Kemudian sosok ibu itu berdiri dari duduknya, lalu bergerak meninggalkan meja makan. Dia berjalan ke tempat Gewe duduk di ruang tamu. Sebentar, ternyata dia bukan berjalan, dia bergerak seperti melayang. Semakin dekat jarak kami, semakin jelas pula Gewe dapat melihat penampilan sosok ibu ini. Wajahnya menyeramkan, pucat tanpa ekspresi, tersenyum tapi menakutkan. Dia terus mendekat dan mendekat. Gewe semakin ketakutan, sangat ketakutan. Sampai akhirnya dia berhenti tepat di depan Gewe, lalu mengulurkan tangannya. Gewe panik, tapi gak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa kemudian menunduk dan menangis pelan. Setelah itu Gewe gak ingat apa-apa lagi. Entah pingsan atau bagaimana, akhirnya Gewe seperti tersadar, karena mendengar ada beberapa orang yang memanggil nama Gewe. Gewe membuka mata, ternyata sedang berada di dalam rumah kosong yang gelap gulita. Di sini, Gewe teriak, berharap orang-orang di luar mendengar. Gak lama kemudian, beberapa orang masuk ke dalam rumah. Lalu Gewe akhirnya sadar kalau beberapa orang itu salah satunya adalah Bapak. Syukurlah, akhirnya Gewe dapat keluar dari teror yang menyeramkan itu. Jadi, menurut cerita Ali, ketika pulang dari rumah Robi itu, tiba-tiba Gewe mengayuh sepeda dengan cepat sampai Ali ketinggalan dan kehilangan Gewe. Kata Ali, Gewe masuk ke area makam Balung dan menghilang di kegelapan. Ali gak berani masuk sendirian ke makam Balung untuk mencari Gewe. Dia memutuskan untuk pulang dan mencari pertolongan, memberi kabar kalau Gewe hilang di makam Balung. Setelah itu, Bapak Gewe dan beberapa tetangga langsung pergi mencari, sampai akhirnya Gewe ditemukan jam 1 tengah malam di dalam rumah kosong itu. Cukup sekian cerita kali ini, kisah petualangan seram tagar beri kecil yang badungnya gak terkira. Sampai jumpa dengan cerita-cerita Gewe lainnya. Tetap sehat supaya bisa terus merinding bareng.